Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Satu kerinduan hati kami adalah tinggal diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Bapa. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Dan kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya, lebih dalam lagi. Kami mencintai-Mu Tuhan, kami merindukan kasih-Mu lebih dalam lagi. Haleluya,
kami. Kau Tuhan yang berkuasa, tinggal di dalam hidup kami. Ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralaba, ya Ralaba. Haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dari hidup kami, kasih setiamu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tinggal di dalam hadirat-Mu, itu menjadi kekuatan kami ketika kami goyah. Hadirat-Mu yang selalu menguatkan kami ketika kami jatuh. Hadirat-Mu dan kasih-Mu yang memampukan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu kekasih Tuhan, jemaat HCC yang ada di Luwuk maupun yang ada di Palu, keluarga HCC dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa dengan Bapak dan Ibu pagi hari ini. Saya percaya kita dalam keadaan yang baik, kita tetap kuat, kita tetap sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas dari kitab Mazmur pasal yang keempat ayat 1-9. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur ya kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berada dalam keadaan yang baik, kami sehat, kami kuat, kami percaya semua karena kebaikan. Hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan yang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, saya akan bacakan satu ayat kitab Mazmur pasal 4 ayat ke-9 yang berkata, dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, orang-orang yang doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Kitab Mazmur pasal 4 ini menjelaskan kita secara keseluruhan beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Orang yang berdoa datang kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau minta pertolongan kepada Tuhan dalam segala persoalan, dalam segala kesusahan adalah orang-orang yang ingin mengandalkan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, berdoa tidak berbicara dengan cara apa kita berdoa. Berdoa tidak berbicara dengan bagaimana cara kita berdoa. Tetapi siapakah kita yang berdoa? Bagaimana kondisi hidup kita dalam pandangan Allah ketika kita berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Apakah malam hari atau pagi hari, dalam seluruh aktivitas kita. Saudara-saudara, bagaimana kondisi hati kita dalam pandangan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 8 ayat 3 berkata, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Pastikan dalam hidup saudara bahwa kondisi hati kita benar dalam pandangan Allah. Kondisi kehidupan kita baik dalam pandangan Allah. Hubungan kita dengan Tuhan dalam keadaan yang baik. Pada ayat 8-9 dari kitab Mazmur pasal 4 ini menjelaskan bagaimana Tuhan menjawab doa orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab doa orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang minta pertolongan kepada Tuhan. Dijelaskan di sini bagaimana sikap orang yang doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Bagaimana ucapan syukur orang-orang yang doanya telah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Apa masalah kita hari ini? Pergumulan apakah yang sedang kita alami saat ini? Bapak dan Ibu, kita punya Tuhan
yang dapat kita andalkan. Seperti pengalaman Daud, pemazmur yang kita baca di dalam pasal 4 ini. Saudara-saudara, begitu baiknya Tuhan, begitu baiknya pertolongan Tuhan yang dia alami oleh Daud ketika dia dalam masalah persoalan apapun, dalam situasi kondisi apapun dia alami, dia berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Sehingga kita melihat bagaimana Tuhan mendengarkan dan menjawab doa-doanya. Kita lihat dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini apa yang sedang kita alami? Masalah begitu banyak, tantangan begitu banyak di dunia yang sedang dilanda oleh berbagai persoalan ini. Tapi sampai kepada kita semua bahwa kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh patah semangat. Kenapa? Kita punya Allah yang sungguh-sungguh dapat kita andalkan dan sanggup menjawab doa-doa kita seperti apa yang dialami oleh Daud. Kita kenal Daud adalah raja yang sangat terkenal di Israel. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga dalam persoalan apapun dia boleh menceritakan pengalaman hidupnya kepada kita. Bagaimana pengalaman hidupnya dengan Tuhan, dan itu yang kita pelajari pada hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan kita khawatir. Kita punya Tuhan, datang kepada Tuhan. Serahkan masalah kita kepada Tuhan. Angkat pergumulan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh bertemu di dalam acara saat teduh lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti kebenaran-Mu dan mampu melakukan firman dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, saudara-saudara kami menyaksikan program ini, berkati mereka, ubahkan hidup mereka dengan kuasa firman Tuhan yang kami dengarkan di pagi hari ini. Terpuji namamu, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.